Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Al-Mujab MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada presentasi kali ini yaitu tentang indeks harga tahun 2020 dan laju inflasi. Saya Reza Marcella NPM 205020049 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang dimana anggota kelompok bernama Nabila Putri Pratiwi NPM 205020060, Ahmad Naufal Sidik NPM 205020061, Lucy Andriani NPM 205020069, Rahma Ayu Ningpe NPM 205020070, Karunia Putri NPM 205020079. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir yaitu masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Materinya tentang analisis laporan BPS. Yang pertama, indeks harga, yang kedua inflasi dan deflasi, yang ketiga indeks umum dan indeks harga produsen 2020, dan yang keempat indeks harga dan laju inflasi gabungan 90 kota tahun 2020. Saya akan memberi kesempatan kepada anggota saya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Pencatatan dari indeks harga di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS. Adapun 4 jenis indeks harga, yaitu yang pertama ada indeks harga konsumen atau yang disebut IHK. Indeks harga konsumen melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, kelompok perumahan, kelompok aneka, dan jasa. IHK tersebut digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang kedua, ada indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Penggunaan data IHP dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun eceran. Selain itu, IHP bisa digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi atau PDB atau PDRB, distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya. Yang ketiga, di sini ada indeks harga implisit, merupakan sebuah metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dan deflasi. Yang pertama itu ada pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi sebuah kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu yang panjang atau kontinu. Jika inflasi adalah kenaikan harga barang yang terus mengalami kenaikan, maka deflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi sebuah kecenderungan penurunan harga yang terus-menerus terjadi dalam satu periode. Lalu ada dua penyebab timbulnya inflasi, antara lain tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Lalu yang kedua ada cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku upah
disebabkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh bank khususnya di Indonesia jika menjalankan program hemat angsaran tetapi malah mengakibatkan terjadinya deflasi. Selain itu, dengan adanya pemerintah tidak mengadakan pajak atas barang ataupun jasa juga dapat menyebabkan terjadinya deflasi. Dengan adanya keterbatasan uang yang beredar di masyarakat atau defisit rupiah juga dapat mengakibatkan penurunan jumlah permintaan terhadap barang ataupun jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indeks umum dan indeks harga produsen pada tahun 2020. Indeks umum pada tahun 2020 mencakup angka hingga 141,27 dan mengalami inflasi sebesar 0,35% dibandingkan dengan tahun 2019. Indeks umum ini mencakup beberapa sektor, di antaranya sektor pertanian, pertambangan, penggalian, serta sektor industri pengolahan. Perkembangan harga di tingkat produsen dapat digunakan sebagai indikator dini dalam estimasi harga di tingkat grosir maupun di tingkat eceran. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks harga produsen pada gambar di samping. Pada gambar di samping, beberapa sektor seperti pertanian, industri pengolahan, penggadaian listrik dan gas, pengolahan air, penyediaan akomodasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi diraih oleh sektor pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 2,45% dari tahun sebelumnya, sedangkan deflasi tertinggi diraih oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 12,4% dari tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Sidik dengan NPM 2050261. Di sini saya akan menjelaskan indeks harga dan laju inflasi gabungan 90 kota pada tahun 2020. Januari 2020, inflasi 0,39%, inflasi tahun kalender 2020 Januari sampai dengan Januari 2020 0,39%, inflasi tahun ke tahun dari Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 yaitu 2,68%. Dari 90 kota IHM, 79 kota mengalami inflasi, 11 kota mengalami deflasi. Kemudian inflasi tertinggi yaitu di Melaboh 1,40%. Kemudian inflasi terendah yaitu di Gorontalo 0,03%. Kemudian deflasi tertinggi yaitu di Bau-Bau 1,39%. Dan kemudian deflasi terendah yaitu di Kota Kudus 0,01%. Kemudian pada bulan Februari 2020, inflasi 0,28%. Inflasi tahun 2020 dari Januari sampai dengan Februari 2020 0,66%. Inflasi tahun ke tahun Februari 2019 sampai dengan Februari 2020 2,98%. Dari 90 kota IHK, 73 kota mengalami inflasi, 17 kota mengalami deflasi, yaitu inflasi tertinggi di Sintang 1,21%, inflasi terendah di Kota Parepare 0,02%, kemudian deflasi tertinggi Tanjung Pandan 1,20%, kemudian deflasi terendah Padang Sidempuan 0,01%. Kemudian pada Maret 2020, inflasi terjadi 0,10%. Inflasi tahun kalender 2020 Januari sampai dengan bulan Maret 2020 0,76%. Inflasi tahun ke tahun dari Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 2,96%. Dari 90 kota IHK, 40 kota mengalami inflasi,
47 kota mengalami deflasi, yaitu di Lok Sumawe 0,64%, kemudian inflasi terendah di kota Pekanbaru, Surabaya, dan juga Surakarta 0,01%. Deflasi terendah di kota Tangerang 0,01%. Kemudian pada bulan April inflasi terjadi 0,08%. Inflasi tahun 2020 Januari sampai dengan April 2020 0,84%. Inflasi tahun ke tahun April 2019 sampai dengan April 2020 2,67%. Dari 90 kota IHK 39 kota mengalami inflasi, 51 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Bau-Bau 0,88%, inflasi terendah di Cirebon, Balikpapan, dan Depok 0,02%. Kemudian deflasi tertinggi di Pangkal Pinang 0,92%, deflasi terendah Bogor dan Semarang 0,02%. Kemudian di bulan Mei 2021 inflasi di angka 0,32%, inflasi tahun kalender Januari sampai dengan Mei 2021 0,90%, inflasi tahun ke tahun dari bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 1,68%, dan 90 kota IHK 78 kota mengalami inflasi, 12 kota mengalami deflasi. Kemudian inflasi tertinggi terjadi di Manokwari yaitu 1,82%, inflasi terendah Tambilahan 0,01%, kemudian deflasi tertinggi di Timika 0,83%, kemudian deflasi terendah yaitu di kota Palembang 0,02%. Pada Mei 2020 terjadi inflasi sebesar 0,07% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 104,87. Dari 90 kota IHK, 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,20% dengan IHK sebesar 104,57, dan terendah terjadi di Tanjung Pinang, Bogor, dan Madiun masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 102,62, 105,94, dan 103,20. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Lubuk sebesar 0,39% dengan IHK sebesar 106,61, dan terendah terjadi di Manado sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 104,63. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09%, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10%, kelompok kesehatan sebesar 0,27%, kelompok transportasi sebesar 0,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,08%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12%. Pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,18% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,06. Dari 90 kota IHK, 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 1,33% dengan IHK sebesar 104,80. Dan terendah terjadi di Makassar sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 105,51. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 0,34% dengan IHK sebesar 105,43. Dan terendah terjadi di Padang Sidimpuan sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 105,38%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,47%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%, kelompok kesehatan sebesar 0,13%, kelompok transportasi sebesar 0,41%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,13%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,28%.
Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08%. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok pendidikan. Pada Juli 2020 terjadi deflasi sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 104,95. Dari 90 kota IHK, 61 kota mengalami deflasi dan 29 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 1,09% dengan IHK sebesar 107,21 dan terendah terjadi di Gunung Sitoli, Bogor, Bekasi, Wuwuk, dan Bulukumbu masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 103,29, 106,22, 106,98, 107,22, dan 106,05. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Timika sebesar 1,45% dengan IHK sebesar 106,95 dan terendah terjadi di Jember dan Banyuwangi masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 104,77 dan 103,50. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,73%, kelompok perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01%, dan kelompok transportasi sebesar 0,17%. Sementara pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10%, kelompok kesehatan sebesar 0,29%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,15%, kelompok pendidikan sebesar 0,16%, kelompok penyediaan makanan, minuman, atau restoran sebesar 0,15%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,93%. Pada Agustus 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 104,90. Dari 90 kota IHK, 53 kota mengalami deflasi dan 30 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 0,92% dengan IHK sebesar 102,48. Dan deflasi terendah terjadi di Sibolga, Tembilahan, Bekasi, dan Banyuwangi, masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 103,05, 105,06, 106,97, dan 103,49. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Melbourne sebesar 0,88% dengan IHK sebesar 107,53 dan terendah terjadi di Batam, Kediri, dan Kota Mobagu masing-masing sebesar 0,02% dengan IHK masing-masing sebesar 103,24, 104,51, dan 105,93. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,89% dan kelompok transportasi sebesar 0,14%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09%, kelompok kesehatan sebesar 0,06%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05%, kelompok pendidikan sebesar 0,57%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,13%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,02%. Pada September 2020 terjadi deflasi sebesar
terjadi di Timika sebesar 0,83% dan IHK sebesar 106,50%. Dan deflasi terendah terjadi di Bukit Tinggi, Jember, dan Singkawang, masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 103,25, 104,64, dan 102,48. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1% dengan IHK sebesar 104,96 dan terendah terjadi di Pekanbaru dan Pontianak masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 103,44 dan 105,50. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau, pakaian dan alas kaki, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07%, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok kesehatan sebesar 0,16%, kelompok pendidikan sebesar 0,62%, kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,13%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25%. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Pada Oktober 2020 terjadi inflasi sebesar 0,07% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,92. Dari 90 kota IHK, 66 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 101,04% dengan IHK sebesar 104,43%. Dan terendah terjadi di DKI Jakarta, Cirebon, Bekasi, dan Jember, masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 105,40, 102,50, 106,95, dan 104,65. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 1,81% dengan IHK sebesar 105,12 dan terendah terjadi di Surabaya sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 104,03. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09%, kelompok kesehatan sebesar 0,15%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02%, kelompok pendidikan sebesar 0,04%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,19%. Sementara itu, pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan pada bulan November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,28% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,21. Dari 90 kota, 83 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15% dengan IHK sebesar 106,83 dan terendah terjadi di Bima sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 104,48. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,22% dengan IHK
sebesar 104,81 dan deflasi terendah terjadi di Melaboh dan Palopo masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 108,02 dan 104,21. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transformasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,11%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23%. Selanjutnya, yang terakhir pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,68. Dari 90 kota, 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,87% dengan IHK sebesar 107,85 dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,05% dengan IHK sebesar 102,47. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Luwu sebesar 0,26% dengan IHK sebesar 107,51 dan terendah terjadi di Ambon sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 105,52. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,49%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,19%, kelompok transformasi sebesar 0,46%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,27%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok perawatan mobil dan jasa lainnya. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok pendidikan. Demikian tadi presentasi kelompok kami dari kelompok 5. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.